Oke. Contoh, Nah, agar ini. saya disebut alim ulama. Seperti istrimu kan orang alim, Bang. Nah. Alim dicandung. Itu kayaknya semua istri. Maka saya kemana-mana pakai imamah, Bang. Pakai udeng-udeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bersama saya Bren Saya Aang Ridwan. di program kesayangan kita semua. Apalagi kalau bukan Kulkas. kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena kulkas Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas seru kajiannya, Seri seri sajiannya. sajiannya. Kulkas ngadem yuk. Waduh, ini berjauhan gini. Pak Jang ya, selain suasananya sekarang agak seram Pak Haji, karena setnya didesain kayak behind the scene siksa kubur Pak Haji. Bukan, sebelum 7 hari. Sebelum 7 hari, Vina Pak Haji. Pina langsa kan ya. Oke Pak Jang ya, saya terbawa suasana ikut tegang Pak Haji. Betul. Karena selain setnya gini, saya disaksikan oleh guru presenter saya. Big Dado Firmansyah. Luar biasa. Terima kasih Om Dado ya. Walaupun setnya agak redup kayak gini Pak Haji, suasananya agak mencekam, tapi kita ngobrolin yang ria-ria aja Pak Haji. Harus ria-ria gitu Pak Haji. Iya, Okay. Nah, ini sesuai dengan tema yang akan kita bawakan untuk kulkas kali ini. Aneka ria. Wih. Aneka ria. Pasti ini menarik nih Pak Haji nih. Okay. Kenapa topik ini diangkat dan Pak Haji Aang tentunya punya catatan yang banyak terkait aneka ria ini. Ini kayak diskoria ya. Bedanya ini aneka ria. Coba gimana Pak Haji Aang? Dulu zaman mama ada acara di TV Aneka Ria ya. Oh ada ya. Oke, Mang. Status apa yang disukai oleh bapak-bapak sekarang? Statusnya Pak Haji? Jawabannya status ria. Rianya ria apa? Ria ricis. Itu apa Pak Haji? Mang Dado mau nembak. Itu Gen Z gara-gara dia jadi males nikah. Enggak juga ya? Mang, begini, setelah hari raya kemarin, ada sesuatu yang memantik diri saya begitu resah. Apa Pak Haji? Saya resah bukan karena THR yang tadinya tunjangan hari raya berubah menjadi tunggakan hari raya. Bukan itu. Saya resah pun bukan karena saat macet lazimnya terjebak macet, tiba-tiba menjadi terjebak di nostalgia. Waduh. Bukan itu. Perasaan jadi Raisa deui eta teh. Tapi yang memantik saya resah, saya khawatir Idul Fitri itu yang sejatinya menjadi hari raya, malah menjadi hari ria. Kenapa? Sebab saya ini kerap kali terbelenggu oleh nafsu ketika ibadah, ingin menampilkan diri ini sebagai sosok yang soleh, menampilkan diri ini sebagai sosok yang suci. Kalau saya didaulat jadi imam, saya baca ayat yang panjang-panjang. Gitu, supaya saya ini disebut orang hebat. Bacaannya dipasih-pasihkan. Nah, merekayasa ibadah seringkali hinggap di dalam dada saya. Hingga hati ini benar resah, gelisah, gundah, gulana. Saya mau tanya, Mang, sate apa yang bikin resah, Mang? Satenya Pak Haji apa ya? Saterusna ngontrak, Mang. Anjir. Anjir. Ini mah subjeknya sudah jelas ini. Jadi gini, Mang. Di kulkas hari ini kita ingin mengenal aneka ria, berbagai macam ria yang kerap kali itu bisa menggerus seluruh pahala ibadah kita. Oh, jadi macam-macam ria yang bisa menggerus berbagai macam kita pahala. nggak mau ibadah kita palanya hangus gara-gara update status. Ya. Jadi kita di kulkas kali ini, Sobat Kadem, ingin sedikit mengenal berbagai macam hal yang bisa memantik ria dalam diri kita hingga pahala amal ibadah kita menjadi hangus. Gitu. Itu, Mang.
Oke Pak Haji, nah secara definisi Pak Haji, sebenarnya ria ini apa sih Pak Haji? Selain tadi ya ada ria ricis. Apa nih ria itu Pak Haji? Begini, ria ini dari bahasa Arab dari kata ro'a yang artinya melihat. Jadi ria ini adalah upaya menampakkan amal ibadah untuk meraih tujuan duniawi. Seperti pengagungan atau penghormatan. Secara harfiah, ria juga bisa dipahami sebagai upaya merekayasa ibadah dengan tampilan lahiriah untuk mendapatkan penilaian orang lain, sebut saja sebagai orang alim, orang soleh, atau orang yang dekat dengan Allah. Nah, rekayasa tampilan lahiriah yang dikategorikan sebagai ria khusus terkait dengan persoalan ibadah. Kalau di luar ibadah itu tidak disebut ria. Contoh tadi, Mang, saat beribadah sendiri saya malas. Tapi ketika banyak orang saya menjadi rajin. Saya pernah ditegur oleh jamaah perihal saya kalau ngimam suka baca surat yang panjang. Waduh. Saya baca yang panjang khawatir hafalan Quran saya dianggap cetek oleh jamaah. Nah itu ria. Jadi kaitannya dengan ibadah. Dengan ibadah. Pak Haji. Saya seringkali pakai baju hitam seperti sekarang untuk merekayasa badan saya yang gendut supaya langsing. Nah itu mah bukan ria. Oh, itu karena tidak ada hubungan. Karena tidak ada hubungan. Oke. Itu salah satu rekayasa. Rekayasa ya. Bisa. Mang, baju apa yang suka kebesaran? Baju kebesaran Pak Haji, Iya. baju salah size? Bukan, baju lebaran, Mang. Kalau pakaian apa yang selalu tepat sasaran? Tepat sasaran, pakaian Mu kena deh. Pokoknya Mang, malas bila sendiri, kena, bisa. rajin bila disaksikan, semangat bila dipuji, lalu sekarat bila dihujat. Nah itu namanya ria. Oke. Sebab kan kalau saya lebih baik dihujat daripada dipuji. Kenapa, Kenapa? Pak Haji? Sebab di hujatan banyak makanan. Hajatan itu. Mang, sayur-sayur apa yang ada pangkatnya? Sayur jenderal? Bukan, sayur mayor. Mang. Sayur mayur. Kalau Sayur bawang mayur. apa yang suka menghilang? Bawang bombay? Bukan, bawang toyib. Bang toyib. Kalau makanan apa yang tuli, Mang? Nasi budeg. Gudeg, Haji, gudeg. Kalau makanan yang menyakitkan, siksa bubur, Mang. Jadi ria itu adalah merekayasa ibadah dengan tampilan lahiriah untuk mendapatkan penilaian orang. Kita ingin disebut orang alim, kita ingin disebut orang hebat, dan kita ingin disebut sebagai orang suci. Intinya merekayasa ibadah. Ya. Iya. Kalau di luar ibadah berarti masuknya sombong ya meren Pak Hajinya itu. Kalau di luar ibadah namanya bukan ria. Oh, bukan ada rianya. hubbul jah, misalnya gila pujian. Oh, ada gila pujiannya. Oke, itu bahasan lain. Bahasan Pak. lain, ya. Nanti akan next-nya. Nah, sekarang Pak Haji berarti kalaupun atas nama pujian tadi Pak Haji ya, ibadah tapi atas namanya pujian, berarti itu mah bahaya dong Pak Haji. Oke. Seberapa bahaya ini ria ini menurut Pak Haji Aang? Rasulullah SAW bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgar. Kata Rasulullah, sungguh yang paling aku khawatirkan akan menimpa kalian umatku itu adalah syirkul asgar. Qalu wa mas syirkul asgar ya Rasulullah? Sahabat bertanya, apakah syirik yang kecil itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ar-riya, yakni ria. Ria itu adalah syirik yang paling kecil, Mang. Tapi meski yang paling kecil, ria itu tetap berbahaya atau syirik itu bahaya. Sebab bisa memantik hilangnya timbangan amal kebaikan kita. Kan Rasul pun bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah la yaqbalu minal amali, tidak akan menerima amal illa ma kana khalisan wabtughiya bihi wajhuhu, kecuali amal itu dilakukan dengan ikhlas dan semata-mata mengharap keriduan Allah.
Jadi kalau hadir ria yang disebut syirik asgor dalam hidup kita, timbangan amal kebaikan kita itu akan berkurang, bahkan bisa jadi hangus. Nah ini Mang, sekarang kita hidup di suatu era di mana timbangan berat badan lebih ditakuti daripada timbangan berat amal. Mengpungai nu gendut anjir. Quote of the day, Pak Haji, itu Nah gini, gym lebih penuh daripada masjid. Waduh. Nah dalam satuan kilogram 40 sampai 45 kilo itu disebutnya kurang gizi. Iya. 46 sampai 50 disebut kurus. 51 sampai 60 ideal kan? Ideal. 61 sampai 70 bohai. 71 sampai 80 kg itu disebutnya gemoy. 81 sampai 100 tunggu perbatasan. Ukurannya. Sorry ya. UKT mahal ye. Soalnya tadi ada gemoy di mention. Nah aneh Bang, Oke. pas ditimbang berat badan, saya yang biasa 80 kilo jadi 140 kilo. Saya yang biasa 80 kilo jadi 140 kilo. Kenapa Pak Haji? Ada kamu di hatiku. Kirain ada hantu film Charter di sini jadi timbangannya. Tapi memang tips kalau lagi ditimbang berat badan, ingin timbangan kita turun, Iya. itu tipsnya gampang. Gimana Pak Haji? Kaki kanan turun nih 1. Itu berkurang. Tuh bisa. Kok dokternya dititah naik Pak Haji. Jadi gini, kalau ada ria dalam ibadah kita, timbangan amal kebaikan kita itu akan ringan. Jadi kalah oleh timbangan amal kejahatan kita. Bahkan karena ria, amal kita pahalanya akan hangus. Wah, sayang atuh Pak Karena Haji. ria itu syirik asghar. Dan Allah tidak akan menerima amal yang di dalamnya ada syirik sekecil apapun. Oke. Berarti ya ria itu ya bahaya oke Pak Haji. Sangat Sebagai bahaya. sirik yang kecil. Ya, paling kecil. Sekecil-kecilnya juga itu sirik Pak Haji. Sirik. Ini jangan sampai berarti ya. Nah Pak Haji kembali nih ya ke konteks tadi kalau sebenarnya apa sih dan apa aja macam-macam aneka ria ini ya. Oke. Karena disebutnya aneka, pasti macam. Iya. Macam-macam. Macam-macam kan Kata Imam banyak. Al-Ghazali, Mang, ria itu dilakukan dengan merekayasa tubuh untuk menampakkan kesolehan atau kealiman. Jadi pertama gini, Oh, rekayasa ria tubuh. itu dilakukan dengan merekayasa tubuh untuk menampakkan kesolehan dan kealiman. Contoh, saya sibuk menguruskan berat badan agar disebut rajin puasa. Itu ria. Padahal bukan puasa. Saya kurus karena BMW, buah modal wae. Bukan. Kurus sekarang. Emang. Contoh kedua, Mang, saya hitamkan jidat atau kening saya. Jadi pada saat sujud digesekkan pada sajadah, nih jidat saya ini supaya dikesani orang lain kalau saya ahli sujud. Asli Pak Haji, fenomena itu kadang ada Pak Haji ya, banyak. Banyak kayak Bener Pak Haji. Nah ya? itu ria. Tapi gini ya, kalau misalnya bekas sujudnya itu bukan hasil digesek-gesek, asal itu bukan rekayasa, itu bukan ria. Itu bukan ria. Jadi yang itu disebut, perlu dipahami ya. Yang perlu dipahami. Jadi yang perlu dipahami itu adalah bahwa kita melakukan rekayasa. Berikutnya, Mang, saya getarkan sekujur tubuh saya pada saat sholat, digetarkan supaya oleh orang kiri kanan disebut sholat saya khusyuk. Digetarkan. Itu ria, Mang. Waduh. Karena merekayasa. Ya. Saat mimpin doa, misalnya saya keluarkan tangisan itu, Mang, pura-pura mewek. Padahal teu hayang ceurik. Ameh dianggap saya memiliki kebersihan hati oleh orang lain. Itu ria, Mang. Wah ini kena semua. Jadi pahami. Ketika kita merekayasa tubuh dari gendut dikurus-kurus karena ingin disebut rajin puasa. Lalu jidat kita digesekkan pada sejadah pada saat sujud supaya disebut ahli sujud dan ahli tahajud. Itu rekayasa. Kemudian ketika kita berdoa digetarkan tubuh kita saat sholat supaya dianggap khusyuk. Saat mimpin doa tepingin nangis dinangis-nangiskan, itu ria.
Tetapi kalau ada orang yang memang kurus karena rajin puasa, bukan rekayasa, itu bukan ria. Bergetar, emang bener karena hatinya bergetar, Pak Haji. Ya, dia getar pada saat sholat karena memang hatinya bergetar, bukan rekayasa, itu tidak termasuk Itu ria. tidak termasuk ria, ya. Jadi ria itu yang pertama kata Imam Al-Ghazali adalah merekayasa tubuh yang dilibatkan dalam persoalan ibadah supaya dikesani sebagai orang hebat. Gitu ya, tidak mau nangis, dinangis-nangis. Dinangis-nangis. Mang, saya mau nanya, kali-kali apa yang bisa membuat orang menangis? Kalinya Kalimat yang menyedihkan. nangis. Ada mahasiswa yang nangis. Katanya, "Neng, kenapa kamu nangis?" Saya kira Pak kuliah itu mudah. Aslinya mudah-mudahan lulus, Pak. Itu aku lihat. Saya lagi pengajian. Romantik. Saya lagi pengajian ada nenek-nenek nangis. Katanya, "Kenapa nenek nangis?" "Nenek pingin punya behel, Ustadz." "Terus kenapa?" "Kan giginya udah nggak ada." Jadi ceri. Gugusi, pakai behel. Jadi yang pertama, ria itu dilakukan dengan merekayasa tubuh. Pertama merekayasa tubuh berarti ya. Nah ini Pak Haji itu adalah ragam atau aneka yang pertama. Apalagi Pak Haji nih selain merekayasa tubuh. Kata Al-Ghazali yang kedua, ria itu juga bisa dilakukan dengan merekayasa penampilan. Oke. Contoh, Nah, agar ini. saya disebut alim ulama. Seperti istrimu kan orang alim, Bang. Alim dicandung. Itu kayaknya semua istri. Maka saya kemana-mana pakai imamah, Mang, pakai udeng-udeng. Saya kemana-mana selalu pakai sorban. Kemana-mana pakai gamis ngagubir juga Batman. Selalu pakai pakaian komunitas Aceng, aliran calana ngatung. Nah itu ria, Mang. Contoh lain, gini. Pada faktanya, Mang Bren, kamu itu hedon. Pada faktanya saya itu ekstravagan. Pada faktanya semua pakaian saya itu bermerek. Kata orang mana orang Bogor. Gitu, HP saya 15 Pro Max 1 tera, Mang, pada faktanya. Pada faktanya. Tapi karena ingin disebut orang juhud, disebut ahli tasawuf, disebut sufi, saya kemana-mana pakai pakaian compang-camping. Padahal saya hedon, tapi kemana-mana pakai pakaian compang-camping karena ingin disebut sufi. Pakai baju parpol nu lecek teh geuning, Mang, karena ingin disebut wali mazhab. Kemudian pakai sarung nu ngenyot teh juga per, Mang. Lain Pak Haji lebaran pakainya kaos Mahfud MD jeung ganjel. Nyeri hati. Tapi di mana mah sebenarnya banyak. Ya. Oh itu sebagian dari ria. Iya, karena ingin disebut ahli juhud. Make kopi gitu, kopi anu geus dilamot jin, Mang. Udah mau cinta kumaha. Anu jika Mang Dado geuning geus loba pulona kopi. Nah itu merekayasa penampilan. Contoh lain, pada faktanya, Mang, kamu itu, saya itu nggak pernah wirid, nggak pernah zikir, nggak pernah munajat, tapi kemana-mana nyenak tasbih, Mang. Cetek. Nah itu merekayasa penampilan. Contoh lain, Mang, pada faktanya saya nggak pernah baca Quran misalnya, malas saya ngaji, tapi karena ingin disebut ahli Quran, Mang, kemana-mana bawa mushaf Al-Quran, nonton Pina sebelum 7 hari baca Yasin. Baca Yasin dulu buat Pina. Nongkrong di kafe baca Waqiah. Waqiah dulu. Naik angkot buka mushaf Quran lu badag. Masya Allah. Kenapa? Karena ingin disebut sebagai orang yang ahlul Quran. Ahlul Quran. Nah merekayasa penampilan seperti itu supaya ingin disebut ahli ibadah, disebut ahli sufi, disebut ahli Quran. Nah itu disebut ria. Oke. Karena penampilan direkayasa bukan seutuhnya. Bukan seutuhnya. Jadi merekayasa penampilan Pak Haji ya ini ya. Penampilan juga bagian dari ria, tapi dikaitkannya dengan ibadah, merekayasa penampilannya. Tapi sekali lagi, kalaupun penampilannya emang gitu karena emang dia ini itu berarti Itu nggak lain ini, cerita. Pak Haji. Lain cerita. Kalau Pak Haji. dia combang-cambing karena memang hidupnya sederhana, ya itu mah ya sederhana. Tidak apa-apa. Tidak Dan itu apa-apa. tergantung niat berarti ya Pak Haji. Nah sekarang Pak Haji nih ada fenomena lagi di mana ada sebagian orang-orang
yang kalau ngomong terus omongannya tuh Masya Allah, Masya Subhanallah, Astagfirullah, ahi, itu di banyak orang. Tapi pas sendiri terus kepentok kakinya Pak Haji anjrit, itunya keluar Pak Haji. Jagongnya keluar, Jagongnya gitu kan? keluar. Terus kebun binatangnya keluar. Nah, ini termasuk nggak Pak Haji sebagian dari ria? Oke, kata Imam Ghazali itu termasuk ria, Mang. Ya. Karena kita ya melakukan rekayasa kata-kata. Oh, rekayasa kata-kata. Ya, dulu Mang, waktu masih jahiliyah sanawiyah lah, atau jahiliyah aliyah ya, gaya bicara saya tuh kasar, kadang rasis. Tahu Mang rasis? Raja sosis. Itu mah SSB, sosis bakso. Non sih? SSB non. Pokoknya Mang, kalau ngomong saya suka kasar. Apa ya, kasar. Lamun aya nu pikakeun teu nyaho anjir bapak aing ditato kan gitu. Polisi nah, lamun anu kasar saya pasti perang, Mang. Perang apa yang suka dilakukan tukang es, Mang? Perang dingin, Mang. Perang dingin. Kalau perang yang nyerangnya satu getokan saja tapi tidak menimbulkan korban namanya perang apa? Getok, tidak ada korban. Tidak ada korban. Perangko, Mang. Dasar perangko diletak yo eta mah naon materai. Kembali begini, Mang. Gaya komunikasi saya aslinya kasar. Tapi karena ingin disebut santri, ingin disebut ahli agama, ingin disebut barisan ulama, saya merekayasa perkataan. Oke. Pada saat ngobrol dengan orang lain, saya atur ritme bicara itu supaya berwibawa. Saya atur tutur kata yang keluar dari mulut saya supaya kitab suci, hadis Nabi, fatwa para ulama, la haula wala quwata illa billah. Saya atur ritme bicara itu. Sampai misalnya akhi, uhti, kalian jangan pacaran. Waduh. Kata Allah, wala taqrabuz zina. Waduh. Wah, gitu. Apalagi kalau pacarnya tidak ikhlas. Sebab ada hadis innamal a'malu bil ikhlas. Ngaco. Ini ya. Nah, itu namanya hadis riwayat non-muslim. Non-muslim. Gini, Bang, saat membaca ayat suci dipasih-pasihkan. Alhamdulillah. Masya Allah. Innalillah. Sampai lagu anak-anaknya dipasih-pasihkan balonku ngadelima. Pakai ikhfa. Balonku ngadelima pakai ikhfa. Nah, rekayasa kata-kata dilakukan supaya dianggap soleh, disegani, dianggap berwibawa, atau mungkin ditakuti oleh orang lain. Nah, itu juga kata Imam Ghazali adalah ria. Adalah ria. Oke, oh jadi itu Pak Haji ya, kata-kata juga ya bisa jadi gitu. Supaya ingin disegani, dianggap berwibawa. Mang, saya mau nanya, buah-buah apa yang sangat ditakuti penduduk Inggris? Buah haya, bukan, Haji? Sirsak. Sark. Nggak campruk aja. Liar, kata rujingannya. Oke Pak Haji Angga. Sekarang nih Pak Haji, fenomena lain ya selain kata-kata tadi, ada juga yang sebagian orang itu mengaku punya relasi dengan para alimin, ulama, habaib gitu. Saya sama Habib ini mah 11-12 gitu. Misalnya itu sudah dekat Pak Haji dan lain sebagainya. Ini masih bias Pak Haji ya. Di satu sisi dekat sama para ulama itu bagus kan, tapi di sisi lain kalau over kayak gitu mah kayaknya ini bias juga, kayaknya ria juga Pak Haji, bener gak sih? Bener kata Imam Ghazali, Mang. Pada saat kita memamerkan punya relasi, apalagi proses memamerkannya direkayasa. Misalnya, merekayasa diri bahwa saya punya hubungan dengan Syekh Ali Jaber. Merekayasa diri bahwa saya punya hubungan dengan Ustadz Abdus Somad. Saya dekat dengan Ustadz Adi Hidayat. Oh, saya mah duduk berdampingan dengan Ustazah Halimah Al-Aidrus. Direkayasa seolah punya kedekatan dengan orang alim. Nah, itu juga bagian dari ria. Dekat sama Umi Pipik, saya mah dekat. Apalagi disebut Dogmerin. Apalagi disebutkan bahwa saya ini punya
keturunan senasab misalnya dengan ulama tertentu. Oh, dengan Mama Gentur saya senasab. Oh, dengan Mama ini saya senasab. Jadi dengan orang-orang soleh, orang-orang hebat aku direkayasa senasab dengan kita. Itu juga kata Al-Ghazali adalah ria. Apalagi kalau ngaku-ngaku habaib. Ngaku Habib ari irung pesek. Ngaku habaib ari tinggi badan meni jangkung. Atau juga pada ujung sana mengaku-ngaku keturunan Rasulullah padahal bukan. Oke. Nah, itu juga kata Al-Ghazali bagian dari ria. Jadi ria itu kita memamerkan, apalagi merekayasa kalau kita punya hubungan dekat dengan orang-orang soleh, itu ria. Tetapi kalau faktanya asli kita dekat dengan orang soleh, nggak masalah, maafin muskilah, bukan ria. Tapi kalau kita merekayasa, kan sering kali, abdi mada sarang Ustadz Abdul Somad tuang duaan. Mohon Ustadz Abdul Somad di Riau, abdi di Garut. Sama Adi Hidayat lagi dekat gitu kan. Gitu. Susah Pak Haji ya. Jadi merekayasa relasi Pak Haji. Relasi. Ini banyak Pak Haji kejadian. Sangat banyak, saya kira apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali itu mari kita jadikan alat untuk mendeteksi diri kita apakah kita ria atau tidak. Merekayasa perkataan, merekayasa penampilan, merekayasa kemudian relasi dan lain sebagainya, dan itu kita lakukan supaya kita mendapat pengagungan dan penghormatan dari orang lain, tujuannya duniawi, itu adalah ria. Dan itu kata Nabi adalah syirik asgor. Meskipun asgor tapi syirik itu berbahaya. Berbahaya, bisa menghanguskan pahala kita. Oke, dari tadi Pak Haji nih ya, dari rekayasa perkataan, penampilan, dan relasi Pak Haji ya. Nah ini tentu harus kita hindari Pak Haji ya, karena tadi syirik asgor Pak Haji itu walaupun asgor tapi syirik ya bentuknya, ini yang berbahaya syiriknya Pak Haji, bisa menghanguskan pahala. Pak Haji Ang, ada kata-kata kulkas untuk sobat ngadem semua, silakan. Oke, Mang, siapa saja yang merekayasa ibadah agar dapat pengagungan dan penghormatan duniawi, dia sedang membohongi dirinya sendiri. Karena itu hatinya akan kering, bahkan panas. Tidak akan pernah adem. Saya nanya, Mang, siapa penyanyi dangdut yang kalau nyanyi adem banget? Adem banget ya Pak Haji. Ada Mbah Dukun? Bukan, Mansur S. Waduh. Coba saya mau nanya, siapa dosen yang kalau ngajar adem banget? Adem banget Pak Haji. Aang Kulkas. Bukan Jang AS aja. Mang Dado yang hitut ngelengennya. Nah, Mang, orang yang ibadahnya tidak menghadirkan Allah, ia akan selalu kesepian. Ujungnya nestapa. Sementara orang yang ibadahnya menghadirkan Allah, ia akan selalu kesepion. Ujungnya selamat. Spion Pak Haji. Bisa. Ini. Masuk. Untuk kamu yang ibadahnya berantakan, hubungan sama doinya berantakan, kuliahnya berantakan, hidupnya berantakan, segera beli sepeda. Insya Allah baik. Goes itu Pak Haji, baik. Oke, yakini ketika segalanya dilakukan karena Allah, maka segalanya akan beruntung. Maka lakukanlah karena Allah agar hidup kita beruntung. Niatkan semua karena Allah, baik berpenampilan, berperkataan, dan untuk menjalin relasi kita ya udah karena Allah Pak Haji ya. Kita tulus, ikhlas, jangan karena manusia, sebab nanti di akhirat ketika Allah mengadili kita dan kita bertanya tentang pahala, kata Allah, pintalah pada orang yang dulu kamu tuju untuk amalku. Waduh, jangan minta kepadaku, sakit hati. Serem juga Pak Haji ya. Dalam hadis sahih dinyatakan demikian. Semoga kita semua terhindar dari aneka ria Pak Haji tadi ya. Semoga kita juga tidak tergerus pahalanya karena syirik asgor tadi Pak Haji ya.
Oke, luar biasa 30 menit kebersamaan kita menemani sobat ngadam semua di rumah. Sekarang musim haji Pak Haji, by the way. Haji, nah, kalau haji dan umroh biasanya kemana Pak Haji harusnya? Dengan Halipahtur saja. Halipahtur saja Karena ya? bimbingannya maksimal, fasilitasnya optimal. Wih. Seluruh pembimbingnya sudah tersertifikasi. Bahkan salah seorang pembimbingnya asesor sertifikasi haji Kemenag RI. Bisa gitu Pak Haji. Oh, iya. Dan kalau mau haji furoda belum telat Pak Haji ya? Belum telat, segera daftar nanti. Tapi kalau mau haji furoda, pilihlah travel yang terbaik. Lagi-lagi pilih Haji ini Halipahtur. udah pink banget gitu. Oh, udah pink banget. Pak Haji Sony udah pink banget nih Halipahtur. Semoga. Semoga diajak umroh lah minimal. Oke. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke. 30 menit kebersamaan kita menemani sobat ngadam semua. Jawaban atas pertanyaan ini Jangan dianggap yang paling benar. Tanya kembali pada narasumber yang lain. jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di Ang Ridwan Official. Dan jangan lupa juga saksikan terus Kulkas di Inspira TV. TV inspiratif dan positif. Saya Bren Cianjur undur diri. Saya Ang Ridwan undur diri. Tetap di program kesayangan kita semua. Apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah ringkas. Ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas seru kajiannya, Seri sajiannya. sajanya. Kulkas Ngadem ngadem yuk. yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.